underestimate. Diceritakan kucing oranye bernama Pus yang suka mencuri dan menjadi buronan warga. Bahkan tidak ada satupun nih yang mampu menghentikannya karena ia ahli pedang sekaligus lihai melarikan diri. Suatu malam Pus pergi ke bar. Ia diledekin nih sama pengunjung lain karena dianggap kucing gemas yang kehilangan tuannya. Ternyata tujuan Pus ke bar mencari target pencurian selanjutnya. Dia pun dikasih info tentang kacang ajaib, yaitu 3 kacang legenda yang bisa tumbuh merambat hingga ke istana raksasa, di mana ada angsa emas yang telurnya bisa membiayai seumur hidup. Dan saat ini kacangnya dimiliki pasangan Jack dan juga Jill yang berada di hotel. Mengetahui hal itu, Pus diam-diam menyelinap ke sana. Betapa terkejutnya Pus tidak sendirian nih, datanglah kucing bertopeng hitam. Melihat ada saingan, jadi rebutan nih siapa yang memiliki kacangnya. Hingga mereka ketahuan Jack and Jill lalu menembakinya. Bukannya kabur, Pus justru mengejar si kucing bertopeng. Pengejaran Pus berhenti di ruangan yang penuh kucing, di mana kucing bertopeng tadi menyambutnya, lalu mengajak Pus battle dancing. Sayangnya pertarungan berakhir dengan perkelahian, ditambah si kucing bertopeng melemparkan susu ke boots kesayangan Pus. Pus yang geram langsung mengarahkan pedang dan menyerangnya. Hingga terungkap nih, di balik topengnya ada kucing hitam bernama Kitty. Ia pun pergi dan Pus mengejarnya ke gudang, di mana Pus mengendus sosok lain yang tidak asing, yaitu teman lamanya nih, si telur bernama Humpty Dumpty yang dulu mengkhianatinya dan saat ini di hadapan Pus. Humpty ingin mengajaknya bekerja sama mencuri kacang ajaib dari Jack and Jill. Bersama Kitty yang memiliki paw terlembut dan Pus si ahli pedang, Humpty yakin kalau bisa mencuri kacang ajaibnya. Ditambah ia memiliki peta letak kacangnya akan ditanam. Namun Pus menolaknya karena sudah terlanjur kecewa sama Humpty. Lalu Pus pergi sambil menggerutu. Tiba-tiba ia datangi Kitty untuk merayunya ikut dalam pencurian kacang. Tapi masalahnya Kitty bekerja sama dengan Humpty. Telur yang melukai hati Pus begitu dalam di masa lalu, karena awal mulanya Pus kecil yang yatim piatu terbawa angin hingga ke kota San Ricardo dan berhenti di panti asuhan milik Imelda. Lalu memperkenalkan Pus ke anak panti asuhan lain. Di sanalah ia bertemu dengan Humpty yang mengambil kacangnya. Meskipun begitu, ia membantu Pus saat dibully anak lain. Apesnya Humpty juga ikutan dibully. Pus yang tidak tinggal diam melawannya. Kemudian semenjak saat itu Pus penasaran apa yang dilakukan Humpty. Seperti Humpty berbulan-bulan mencari kacang ajaib dan bermimpi jika suatu saat ia menemukan kacangnya, ia akan tinggal di sana. Tapi ia merasa Pus tidak memiliki mimpi yang sama. Jadi ia mengusir Pus, namun begitu Pus menatapnya dengan imut, ia memperbolehkan Pus masuk ke klub kacangnya yang sebelumnya melakukan perjanjian sumpah saudara selamanya. Lalu dimulailah Humpty dan Pus menjalankan misi mencari kacang ajaib. Pus bertugas mencuri segala jenis kacang dan Dumpty yang menelitinya. Sayangnya seiring waktu berlalu mereka tidak pernah menemukan kacang ajaib itu. Namun persengkongkolan mereka dalam mencuri hingga ketahuan nih terus berlanjut. Yang membuat Imelda kecewa, bukannya sadar Humpty malah mencari gara-gara ia melepaskan banteng yang mengamuk dan memilih kabur. Padahal banteng itu berlari ke arah nenek-nenek. Seketika Pus loncat dan mengubah arah lari bantengnya. Si nenek dari ibu komandan pun selamat. Lalu memberi Pus titel nih sebagai pahlawan. Ia juga dielu-elukan warga, sekaligus Imelda memberikan Boots sebagai simbol kehormatan dan keadilan. Di situ Pus merasa hidupnya makin cerah, sedangkan Humpty masih melakukan pencurian hingga ia tertangkap dan Pus yang membebaskannya. Namun Humpty tidak kapok, ia bahkan mengajak Pus mencuri, yang tentunya ditolak nih sama si Pus karena memilih berhenti mencuri. Sayangnya Humpty tidak menyerah, ia meminta bantuan Pus melewati tembok, yang ternyata di balik tembok itu adalah bank. Jadi Humpty menjebak Pus ikut dalam aksinya. Yang sebelumnya mereka kabur, datanglah komandan dan pasukannya.
I can't explain. Arrest them! Dan pada akhirnya emas tidak didapat. Yang ada hanya kekecewaan Puss. Sebagai gantinya ia membiarkan Humpty tertangkap. Lalu Puss kabur sendirian melepaskan kehormatannya, saudara dan rumahnya juga. Ditambah mengingat tatapan kecewa ibunya Imelda yang membuatnya tidak sanggup kembali. Semuanya karena perbuatan Humpty. Puss tidak mau percaya lagi dengannya. Namun Humpty datang kembali ingin memperbaiki segalanya. Karena sudah menyadari kesalahannya, bahkan mengiming-imingkan Puss akan mengembalikan nama baiknya di San Ricardo. Seketika Puss mengiyakannya. Lalu keesokan paginya, Humpty, Kitty dan juga Puss berencana membegal kereta kuda Jack and Jill. Diawali Kitty nih melompat ke keretanya terlebih dahulu. Kemudian disusul Puss yang mendaratnya kurang mulus hingga nyaris ketahuan. Setelah itu Kitty masuk ke dalam kereta kudanya yang dijaga anak-anak babi lagi tidur. Mau tidak mau mereka harus mengambilnya dengan tenang. Tapi sayangnya Kitty membongkar gemboknya memakai pisau, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jadi Puss gemas menyuruh Kitty memakai cakarnya. Malangnya Kitty tidak punya cakar. Mau tidak mau Puss masuk dengan mudah membuka gemboknya. Lalu Kitty mengambil kacangnya nih. Sialnya Puss menginjak ekor anak babi, yang membuat Jack and Jill menyadari kedatangan Kitty dan Puss lalu menyerang mereka. Untungnya kerjasama dua kucing yang apik bisa mengikat Jack and Jill sementara waktu. Kemudian memberi sinyal ke Humpty untuk dijemput. Akhirnya Humpty berhasil menyelamatkan Puss. Tapi serangan Jack and Jill tidak berhenti sampai di ujung jembatan yang terputus. Berkat modifikasi kereta kuda Humpty, mereka selamat nih, bahkan mendapatkan kembali kacangnya. Lalu melanjutkan perjalanannya menuju tempat kacangnya akan ditanam, yang tandanya melihat bentuk awan aneh. Tak berapa lama mereka pun tiba. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Dumpty. Jadi ia membiarkan Puss untuk menanamnya. Right here. Very good. Land. Setelah itu pohonnya terus tumbuh melewati awan hujan. Langit penuh dengan aurora dan berhenti tumbuh di lautan awan. Lalu mereka bermain-main di tengah awan. Anehnya, Dumpty memberi tatapan peringatan ke Kitty, lalu mengalihkan Puss dengan melihat kota di bawahnya. Kalau dua anak yang bermimpi berhasil mewujudkannya. Kemudian Kitty menyuruh mereka melihat ke istana raksasa, yang mana Dumpty sudah mempersiapkan kostum telur emas untuk berkamuflase. Setelah itu mereka menuju ke istana. Di dalamnya ada pohon di mana angsa itu berada, sedangkan raksasa penghuni istana sudah tewas. Meskipun begitu, masih ada penjaganya nih, disebut sang teror yang mengerikan. Monster yang bertugas menjaga telurnya, yang apabila menatap matanya akan berubah jadi batu. Sehingga mereka harus berjalan dengan tenang. Lalu menyeberangi jurang bersamaan terdengarlah suara monster. Untungnya mereka bisa menyeberang dan si monster pergi. Lalu mereka masuk ke hutan, disambut ratusan telur emas yang berserakan. Sialnya telur itu sangatlah berat. Sambil memikirkan cara membawanya, tiba-tiba ada anak angsa emas yang pupnya emas. Ia juga menyukai Humpty, sehingga memberikannya ide membawa si anak angsanya saja. Dan benar aja nih, mereka membawanya. Bersamaan si monster mengejar mereka. Syukurnya mereka bisa terlepas dari kejaran monster, tapi disambut terjun bebas dari atas langit. Sementara itu di kereta kuda Jack and Jill, Jack menemukan teropong milik Humpty bersamaan sebuah pohon jatuh dari langit, lalu mengikuti ujung akar pohonnya, di mana Humpty, Kitty dan juga Puss sedang merayakan keberhasilannya mempunyai telur emas dengan berdansa ditemani api unggun. Fairy lover. Yang sekali lagi Humpty memperingatkan Kitty. Namun begitu momen berduaan bersama Puss, Kitty menyuruhnya pergi sebelum menjelaskan alasannya nih. Lalu datanglah Humpty mengalihkan Puss, lalu mengajaknya tidur untuk hari esok yang luar biasa. Bersamaan Jack and Jill menangkap Puss. Pagi harinya Puss berada di tengah gurun sambil dikelilingi burung gagak yang siap memangsanya.
Namun begitu Pus terbangun, ada bekas jejak kaki Jack and Jill. Ditambah Humpty dan Kitty tidak ada, ia bergegas mengikuti jejaknya menaiki kuda. Dan sampailah di kota San Ricardo, di mana ia masih jadi buronan. Jadi diam-diam masuk ke sana. Tidak lama terdengar suara Humpty dalam bahaya. Seketika Pus menyelamatkannya nih, namun yang dilihatnya Humpty tertawa bersama Jack and Jill dan lainnya. Yang ternyata nih mereka merayakan kesuksesan menjebak Pus ke San Ricardo yang sudah lama direncanakan Humpty saat di penjara. Bukan hanya itu saja, selama ini Humpty ada di setiap momen yang dilewati Pus, karena Humpty ingin balas dendam atas perbuatan Pus yang meninggalkannya di jembatan. Lalu mempersilahkan komandan membawa Pus ke penjara. Di sini Pus tidak bisa melawan karena Imelda menyuruhnya bertanggung jawab apa yang sudah diperbuatnya. Pus pun tidak berdaya nih, dengan pasrahnya dibawa ke penjara. Bersamaan Humpty mempersembahkan anak emas yang ternyata Kitty juga ikut andil dalam penjebakan Pus. Singkat cerita, Pus di penjara bersama kakek-kakek yang dulu satu sel dengan Humpty dan mencuri kacang ajaib miliknya. Lalu memberitahu nih bahaya jika mengambil anak angsanya. Sang teror yang mengerikan alias induknya akan datang mendapatkan anaknya kembali. Mengetahui San Ricardo dalam bahaya, Pus mengeong dengan kerasnya agar penjaga menghampirinya nih, lalu menghipnotis dengan mata imutnya. Berkat bantuan Kitty, Pus bisa mendatangi Humpty yang nyaris pergi meninggalkan kota. Ia sudah tahu nih si induk akan datang melenyapkan San Ricardo. Rumah bagi Pus yang bagi Humpty ia merasa tidak layak di sini. Meskipun begitu, Pus masih percaya ada kebaikan di dalam telurnya. Pus juga akan memanfaatkannya asal bekerja sama menyelamatkan San Ricardo. Tidak berapa lama sang induk datang nih mencari anaknya. Bersamaan Humpty dan Pus menjalankan rencananya, yaitu Humpty membawa anaknya dan Pus memancing induk untuk mengikutinya. Akibat dari rencana itu, Pus ditandai lagi sama komandan. Meskipun begitu ia harus bergegas karena si induk sudah marah. Sampai jembatannya runtuh, ia nyaris membuat Humpty dan anak angsa jatuh ke jurang. Untungnya Pus berhasil memegang tali keduanya nih. Humpty. Humpty. Di situ Pus hanya mampu menyelamatkan anak angsa, sedangkan Humpty tertinggal di jurang, namun tetap dibawa sama induk angsa ke istana. Di akhir film, Pus dianggap pahlawan nih sama warga, sekaligus menghapuskan dari daftar buronan San Ricardo. Lalu menghampiri Imelda untuk berpamitan, karena ia masih dikejar komandan dan prajuritnya. Ia pun pergi bersama Kitty. Pada suatu hari ada sebuah bintang jatuh dari langit dan mendarat di hutan hingga hangus terbakar menjadi hitam. Lalu muncullah bintang harapan di tengah hutan gelap mengisi kehidupan baru, dan legenda tentang satu keinginan yang terkunci di bintang menunggu untuk diberikan. Terlihat seekor kucing yang bisa berbicara bernama Pus, dengan julukannya yaitu Puss in Boots. Dia menjadi pahlawan yang tidak kenal takut apapun dan dikagumi semua orang hingga diadakan pesta nih, penampilan untuk Pus di rumah gubernur. Di pesta itu Pus menyanyi dan menari. Tiba-tiba datanglah gubernur di kota Delmar. Dia sangat marah karena Pus masih menjadi buronan kerajaan. Kemudian prajurit mencoba menangkap Pus. Hingga Pus menyalakan kembang api hingga membuat raksasa tidur Delmar terbangun nih menjadi marah. Kemudian menyerang mereka semua. Melihat itu Pus tidak tinggal diam, lalu melawan raksasa itu. Akhirnya Pus mengalahkan raksasa itu, semua orang bersorak kepadanya. Pus membanggakan dirinya nih sebagai pahlawan yang tidak akan pernah mati. Tiba-tiba lonceng kota jatuh menimpanya.
Kemudian di situ Pus terbangun sudah berada di rumah sakit. Dokter di situ menjelaskan bahwa Pus akan meninggal. Namun Pus menanggapinya biasa saja karena kucing memiliki 9 nyawa. Lalu dokter menanyakan telah berapa kali Pus mati. Kemudian Pus mengingat kejadian yang membuatnya mati. Yang pertama ada ditabrak banteng. Kedua dihajar para anjing karena curang bermain kartu. Ketiga jatuh dari menara karena mabuk. Keempat tertimpa barbel. Kelima terkena ledakan meriam. Keenam alergi memakan kerang. Ketujuh terbakar oleh oven. Dan kedelapan yang baru nih dialaminya tertimpa lonceng. Jadi sudah 8 nyawa dan tersisa hanya 1 kesempatan terakhir untuknya hidup. Dokter menyarankan Pus untuk pensiun dan menjadi kucing rumahan pada umumnya. Lalu memberikan kartu nama seseorang penyuka kucing untuk dia tinggal di sana. Di situ Pus menolak karena tidak mau menjadi kucing malas. Kemudian Pus pergi ke bar untuk meluapkan kekesalannya. Lalu ada serigala yang menghampirinya dan sudah memburu Pus sejak lama. Pus langsung mengeluarkan senjatanya dan melawan serigala itu. Hingga akhirnya kepala Pus berdarah terkena senjata serigala itu. Melihat darah, nyali Pus menjadi ciut ketakutan dan mengingat nyawanya hanya tersisa 1. Kemudian dia kabur nih, meninggalkan serigala tersebut. Setelah itu Pus memutuskan untuk mengikuti saran dokter pergi ke tempat cat rescue. Sesampainya di sana, Pus mengubur boots, topi dan juga jubahnya. Dia memilih untuk pensiun agar bertahan hidup dengan tersisa hanya 1 nyawa lagi. Kemudian Pus bertemu Mama Luna pemilik rescue. Terlihat banyak kucing di sana. Di sini Pus harus beradaptasi menjadi kucing pada umumnya, seperti buang air dan pup di pasir, lalu makan makanan kucing dan tidur di lantai bersama dengan kucing lainnya. Semua dilalui oleh Pus cukup lama hingga dia bisa melakukan semuanya seperti kucing pada umumnya. Singkat cerita, suatu malam ada seorang remaja bernama Goldie dan 3 beruang terdiri dari papa, mama, dan juga baby bear. Mereka penjahat yang terkenal kriminal family yang sedang dicari. Mereka sedang mencari Puss in Boots. Besoknya Pus diajak berkenalan dengan anjing yang menyamar menjadi kucing bernama Perito. Dia sangat senang nih karena mempunyai teman yang bisa berbicara seperti Pus dan terus mendekatinya. Tiba-tiba Goldie dan juga 3 beruang datang dan mencari Puss in Boots. Mereka mengancam Mama Luna untuk memberitahu keberadaan Pus. Namun dia tidak tahu. Saat mengecek semua kucing, Pus hampir ketahuan. Untung aja penampilan Pus yang sekarang berjenggot. Kemudian 3 beruang menemukan kuburan berbau tubuh Pus dan mengiranya telah mati. Dari jauh Pus mendengar percakapan Goldie dan juga 3 beruang yang membicarakan misi mereka mengajak Pus untuk mencuri sebuah peta letak bintang harapan. Bahkan bintang itu akan mengabulkan satu permintaan. Dan sekarang peta itu berada di tangan Big Jack Horner. Setelah itu mereka pergi. Kemudian Pus mendengar tentang bintang harapan termotivasi untuk mencari bintang harapan tersebut, untuk meminta 9 nyawa untuknya. Pus menyuruh Perito untuk menggali kuburan itu dan memakai kembali topi, jubah, dan juga bootsnya. Di sini Perito baru tahu kalau selama ini temannya adalah Puss in Boots. Dengan cepat Pus pergi ke tempat Jack Horner bersama dengan Perito. Diam-diam Pus masuk ke dalam mencari tahu di mana letak peta itu. Terlihat Big Jack Horner yang banyak mengkoleksi benda-benda ajaib. Terlihat anak buahnya membawa peti berisi peta. Tak sengaja 2 anak buahnya membahas tentang masa lalu Jacknya yang membuatnya marah. Hal itu kesempatan untuk Pus mencuri peta itu. Tapi ternyata di dalam peti itu sudah ada Kitty yang juga menginginkan peta itu. Jadi ternyata Kitty juga direkrut oleh Goldie dan juga 3 beruang. Namun dia menolak dan diam-diam mencuri peta itu untuknya sendiri. Tidak lama Goldie dan juga 3 beruang datang ingin mencuri peta tersebut. Jack pun sadar bahwa petanya sudah dicuri. Sementara Goldie kaget melihat Pus yang dia pikir telah mati dan Kitty yang menolak tawaran Goldie. Kemudian mereka saling memperebutkan peta tersebut. Hingga akhirnya Kitty dan Pus menaiki kereta kuda yang dibawa oleh Perito dan kabur dari kejaran Jack dan juga Goldie. No! Setelah lolos, Pus melihat serigala yang mengincarnya waktu itu. Setelah itu, Kitty dan Pus membuka peta yang berisi tempat bintang harapan berada di hutan gelap.
yang dimana tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari hutan itu. Namun mereka tetap akan pergi ke sana dan terus memegang peta itu bersama. Dari belakang Goldie dan 3 beruang dan Jack mengikuti jejak Puss, hingga akhirnya Puss sampai di hutan kegelapan melewati portal yang ternyata dipenuhi oleh tanaman berwarna, bukan seperti mereka bayangkan hutan yang gelap. Kemudian mereka kembali membuka peta dan meminta mereka mengikuti kata hati untuk menemukan letak bintang. Di situ Puss menyentuh peta itu dan hutan berwarna berubah menjadi menyeramkan penuh lava. Sementara Kitty menyentuh dan diperlihatkan rawa berbahaya. Lalu Perito mencoba menyentuh peta dan hutan berubah menjadi berwarna. Mereka pun meminta Perito ia membawa peta karena memperlihatkan tempat lebih baik dari mereka. Tiba-tiba Goldie dan juga 3 beruang sudah sampai di sana. Dengan cepat Puss, Kitty dan juga Perito menuju tempat bintang berada. Sepanjang perjalanan, Kitty dan juga Puss tidak mau memberitahu satu sama lainnya tentang permintaan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka terhalang oleh bunga mawar raksasa. Di sini Puss dan juga Kitty mencoba menghancurkan bunga itu. Namun mawar itu terus tumbuh lagi dan lagi. Sementara Perito mencium mawar dan membuka jalan untuk mereka. Sementara di belakang Jack sudah sampai. Dia mengeluarkan peralatan benda ajaibnya di dalam tas, yaitu pedang Excalibur, menyerang Goldie dan juga 3 beruang. Setelah itu Jack harus melewati tanaman mawar raksasa. Dia menggunakan benda-benda ajaib yang dibawanya untuk memusnahkan mawar di sana. Di sisi lain, Puss tidak betah dengan janggutnya yang gatal. Dia meminta bantuan Kitty untuk memotongnya. Kitty pun melakukannya dan dia juga memberikan pisaunya sebagai senjata untuk Puss karena pedangnya telah hilang. Kemudian Perito jalan duluan ke depan. Tiba-tiba muncullah Jack yang sudah menyandra Perito. Tidak lama Goldie dan juga 3 beruang pun datang yang ternyata mereka masih selamat. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka untuk memperebutkan peta itu. Di tengah pertempuran Puss mendengar siulan serigala. Dia pun ketakutan dan pergi dari sana. Perito mengejarnya nih, sementara peta itu sudah berada di tangan Goldie. Lalu dia melihat peta dan hutan berubah menjadi seperti keinginannya. Puss penuh ketakutan terus berlari hingga Perito menghampirinya dan menenangkan Puss. Lalu Puss mengeluh Perito yang membuatnya sedikit tenang. Di sini Puss menceritakan bahwa dia hanya punya kesempatan hidup dengan 1 nyawa. Maka dari itu dia sangat menginginkan bintang harapan untuk mengabulkan permintaannya. Mendengar itu Perito meminta Puss untuk mengatakan permintaannya kepada Kitty. Namun di situ Puss tidak mau karena dirinya telah mengkhianati Kitty sebelumnya, yaitu kejadian di gereja. Dia pergi meninggalkan Kitty yang terpaksa akan menikah dengan pria lain. Hal itulah yang membuat hubungan Kitty dan Puss menjadi rumit. Diam-diam Kitty yang juga berada di sana mendengar itu. Kemudian dia menghampiri mereka dan pura-pura tidak tahu. Kitty memberitahu bahwa dia kehilangan peta itu. Sementara Goldie dan juga 3 beruang melihat kabin yang dulu mereka tinggali. Jadi apa yang Goldie ingin lihat akan terwujud. Kemudian mereka masuk mengenang masa-masa mereka dulu. Bahwa Goldie yang kecil tersesat masuk ke kabin beruang, mencuri bubur dan tidur di kasur mereka. Hingga akhirnya ayah dan ibu beruang tidak tega, mengusirnya lalu membesarkannya. Di sisi lain Kitty, Puss dan juga Perito menemukan keberadaan Goldie di sebuah rumah beruang. Kemudian diam-diam mereka masuk ke dalam mencuri peta di atas meja. Tapi Goldie menyadarinya nih dan mereka kembali memperebutkan peta itu. Kitty bersama Puss bekerja sama melawan mereka dengan aksi tarian. Kitty dan Puss berhasil mendapatkan peta, tapi Perito tertangkap oleh Goldie. Lalu Puss melihat peta membuat tempat berubah lagi dan membuatnya terjebak di dalam batuan kristal. Sementara Kitty akan menyelamatkan Perito. Diam-diam Kitty sampai di tempat Goldie dan 3 beruang yang sedang membuat perangkap dengan umpan Perito. Lalu Perito yang tahu Goldie akan menolongnya nih, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Kemudian Kitty berhasil menyelamatkan Perito. Lalu Goldie dan juga 3 beruang masuk perangkap yang mereka buat. Di sisi lain Puss mencari jalan keluar. Lalu dia melihat dirinya di kehidupan 8 nyawa dulu. A pleasure to see me. 9 of us are here. Yeah! A legend. Mereka mengingatkan keberanian Puss yang dulu sebagai pahlawan yang tidak akan pernah mati. Lalu menghasut Puss untuk tidak peduli kepada Kitty dan juga Perito dan mendapatkan bintang harapan untuk dirinya sendiri. Lalu meminta permintaan 9 nyawa agar menjadi pahlawan kembali. Namun Puss tidak mendengarkan mereka karena dia tidak mau mengkhianati teman-temannya.
Tiba-tiba muncullah serigala di hadapannya. Dia sadar ternyata serigala bukan memburu untuk hadiah, tapi memburu kematiannya. Kemudian Puss pun di situ kabur dari sana hingga keluar dari batuan kristal. Dari jauh, Kitty dan juga Perito memanggilnya, namun Puss tidak peduli dan terus berlari membawa peta. Hingga akhirnya Puss sampai di tempat bintang harapan berada. Sementara Goldie mengutarakan keinginannya kepada beruang, bahwa dia ingin keluarga yang tepat, bukan keluarga beruang. Mendengar itu, ayah dan juga baby beruang kecewa nih kepada Goldie karena selama ini Goldie tidak menganggap mereka keluarganya. Meski begitu, keluarga beruang akan membantunya jika itu keinginan Goldie yang membuatnya bahagia. Di sisi lain, Jack melihat cahaya bintang harapan lalu menghampirinya. Sementara Kitty dan juga Perito sudah sampai di sana. Kitty ingin merebut peta dari tangan Puss. Dia merasa kecewa karena Puss mengkhianatinya dan tidak pernah berubah mementingkan dirinya sendiri. Lalu Puss pun jujur nih bahwa dia tidak ada pilihan lain karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup, dan ingin mendapatkan hidupnya kembali lebih lama agar menjadi pahlawan legenda seperti dulu. Mendengar hal itu, Kitty tidak percaya dan merasa hanya akal-akalan Puss. Kemudian menyerahkan peta itu kembali. Tiba-tiba datanglah Jack, Goldie dan juga 3 beruang yang ingin memperebutkan peta agar bisa mengucapkan keinginan mereka. Mereka semua berada di atas bintang harapan yang terus terangkat dan saling memperebutkan peta itu. Lalu Baby Bear hampir masuk terjatuh. Goldie yang berhasil mendapatkan peta, dia memilih menyelamatkan Baby Bear. Hingga Jack mendapatkan peta itu, kemudian Kitty menyerang dan memasukkannya ke dalam tas benda-benda sihir Jack. Lalu Perito mendapatkan peta memberikannya kepada Puss. Dia merasa tidak memerlukannya karena baginya satu kehidupan sudah cukup bersama Puss dan juga Kitty yang istimewa untuknya. Mendengar itu, Puss semakin berpikir. Tiba-tiba siulan serigala terdengar dan benar aja nih, serigala itu kembali untuk membunuh Puss. Hal itu membuat Puss semakin bimbang. Dia bisa saja meminta keinginan kehidupan 9 nyawa lagi untuk tidak takut mati melawan serigala. Namun dia memilih untuk melawan serigala dan mempertaruhkan nyawa terakhir. Dia membuktikan kepada Kitty bahwa dia tidak akan menghindar dari apapun. Di situ Puss pun bertarung melawan serigala. Puss menggunakan senjata pisau pemberian Kitty melawan serigala itu. Say hello to my gadget. Hingga akhirnya Puss tidak berhenti melawan serigala. Dia tidak lagi takut mempertaruhkan satu nyawa terakhirnya. Melihat tatapan mata Puss yang tidak takut lagi padanya, serigala itu pun mundur karena misinya telah gagal. Karena Puss yang dulunya arogan tidak takut dengan kematian, sekarang Puss berubah dan mempertahankan satu nyawanya yang tersisa. Serigala pun pergi. Kemudian Kitty dan Perito menghampirinya. Kitty baru percaya bahwa perkataan Puss benar tentang satu nyawanya. Lalu Puss menyerahkan peta itu kepada Kitty karena dia tidak membutuhkannya lagi. Tapi di situ Kitty menolak karena dia sudah mendapatkan harapannya, yaitu Puss. Tiba-tiba dari dalam tas Jack keluar dan berubah menjadi raksasa. Karena memakan cemilan ajaib, dia pun merebut peta itu. Lalu Jack membaca mantra peta untuk mengucapkan keinginannya. Di situ Perito mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bersikap manis. Kemudian keluarga beruang, Goldie, Puss dan juga Kitty bersatu untuk menghentikan Jack. Hingga akhirnya mereka merobek peta itu bersamaan hancurnya bintang harapan beserta Jack. Di sini Puss pun mengutarakan kepada Kitty bahwa satu kehidupannya akan dihabiskan bersama Kitty. Perito pun senang melihatnya, begitu juga Goldie yang tidak menginginkan keluarga lain karena baginya keluarga beruang adalah keluarga yang tepat untuknya. Kemudian Goldie dan juga keluarga beruang pamit pergi kepada mereka. Singkat cerita, gubernur kaget karena perahunya hilang dicuri oleh Puss in Boots dan juga Friends. Yang ternyata benar, perahunya dipakai oleh Puss, Kitty dan juga Perito. Mereka akan memulai berpetualang dan bertemu teman lama.
Nah itu tadi alur cerita dari film Puss in Boots Last Wish. Gimana Sleeper? Makin seru kan pertualangan si Oren demi menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan menjadi pahlawan sesungguhnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.